Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Atika Afta sebagai dosen pengampu mata kuliah genetika. Terima kasih buat teman-teman yang akan menyaksikan video ini. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 sebagai moderator yang akan mempresentasikan mengenai frekuensi gen cuping melekat, alis menyambung, lesung pipi, dan lidah menggulung pada masyarakat desa Surabaya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Yang pertama ada Eka Aprilia Putri dengan nomor NIM 48, kemudian ada Ana Khairunisa dengan nomor NIM 52, ada Muta Alimah dengan nomor NIM 57, dan saya Femi Setianisi dengan nomor NIM 58. Langsung saja kita yang pertama membahas mengenai identitas jurnal. Jurnal yang kita ambil berjudul tentang frekuensi gen cuping melekat, alis menyambung, lesung pipi, dan lidah menggulung pada masyarakat desa Surabaya. Penulisnya oleh Yulia Mirayanti, Iketut Junita, Ida Bagus Made Swaskara. Sumbernya dari jurnal Simbiosis 5 halaman 32-37 tahun 2017. Next. Selanjutnya abstrak. Nah, pada penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui frekuensi dan variasi alel genetik pada ciri-ciri wajah dan cuping telinga masyarakat desa Surabaya. Seperti cuping yang melekat, kemudian alis yang menyambung, ada juga lesung pipi dan juga lidah yang menggulung. Kemudian sebanyak 100 orang dijanjikan sampel kemudian ngono ya. Engko cut gak apa-apa. Gak apa-apa. Kemudian sebanyak 100 orang itu dijadikan sampel dan dianalisis dengan uji Chi-square serta diagram silsilah keluarga. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa sifat cuping melekat itu memiliki frekuensi genetik tertinggi, yaitu 0,43, diikuti alis menyambung itu sekitar 0,34, kemudian ada lidah menggulung itu 0,084, dan lesung pipi itu 0,035. Nah, seluruh sifat itu menunjukkan pola pewarisan autosomal baik dominan maupun resesif. Nah, tanpa perbedaan signifikan antara jenis kelamin. Jadi tidak memandang jenis kelamin perempuan ataupun laki-laki, itu semuanya itu signifikan. Kemudian penelitian ini itu memberikan gambaran awal tentang struktur genetik masyarakat terisolasi dan potensi inbreeding. Lanjut, kita masuk ke latar belakang. Dimana seperti pada abstrak tadi, penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui variasi sifat genetik wajah dan frekuensi genetik dari 4 ciri fenotip yang diturunkan secara autosomal atau tidak terkait kromosom kelamin. Jadi sifat-sifat ini itu diturunkan secara autosomal yang tidak melibatkan kromosom-kromosom pada kelamin. Ada yang pertama itu ada cuping telinga melekat, kemudian ada alis menyambung, yang ketiga ada lesung pipi dan juga lidah menggulung. Nah, masyarakat desa Surabaya ini dipilih karena letaknya yang terpencil dan sistem perkawinan yang cenderung tertutup atau inbreeding, yang memungkinkan munculnya pola pewarisan sifat yang khas. Jadi alasan diambilnya penelitian ini itu karena masyarakat di Surabaya ini termasuk wilayahnya yang terpencil, jadi bukan yang warga-warga di sekitar perkotaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal yang kami review itu sampel yang digunakan ada 100 individu dari desa Surabaya yang dimana terdiri dari 67 laki-laki dan juga 33 perempuan. Nah, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian tersebut itu menggunakan acak sederhana di mana semua orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, teknik tersebut
disebut dengan coin test, di mana cara acak yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan dipilih. Kemudian data yang dikumpulkan itu berupa biodata, terus ada persetujuan partisipasi, dan juga yang terakhir ada observasi fisik langsung. Nah, biodata ini biasanya itu terdiri dari nama, usia, jenis kelamin, dan juga lain-lain. Yang kedua ada persetujuan partisipasi. Nah, persetujuan partisipasi ini merupakan izin resmi yang diberikan kepada sampel. Kemudian ada juga observasi fisik langsung, di mana nanti peneliti tersebut itu meneliti secara langsung ciri-ciri fisik pada suatu sampel atau suatu individu tersebut. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan chi-square x kuadrat untuk menguji hubungan sifat dengan jenis kelamin. Seperti contohnya itu apakah sifat alis yang bertemu atau alis yang berdekatan itu sering muncul di laki-laki atau perempuan. Kemudian ada pedigre atau silsilah keluarga untuk menganalisis pola pewarisan. Jadi ini untuk mengetahui hubungan yang akan diturunkan ke dalam keluarganya. Terus yang terakhir itu ada perhitungan frekuensi genetik tiap sifat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan genetika populasi. Nah, perhitungan ini itu digunakan untuk menentukan frekuensi genetik ataupun alel seperti cuping yang melekat, alis nyambung, lesung pipi, dan juga lidah yang menggulung. Misalnya nih, terdapat alel dominan itu A besar dan juga alel yang resesif itu A kecil. Nah, itu merupakan alel. Kemudian dalam jurnal ini yang kami bahas itu proporsi kombinasi gen itu bisa dihitung menggunakan rumus yaitu P plus Q sama dengan 1. Nah, ini merupakan rumus yang digunakan, di mana P itu merupakan frekuensi alel yang dominan, sedangkan Q itu merupakan frekuensi alel yang resesif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan genetika populasi. Nah, perhitungan ini itu digunakan untuk menentukan frekuensi genetik ataupun alel seperti cuping yang melekat, alis nyambung, lesung pipi, dan juga lidah yang menggulung. Misalnya nih, terdapat alel dominan itu A besar dan juga alel yang resesif itu A kecil. Nah, itu merupakan alel. Kemudian dalam jurnal ini yang kami bahas itu proporsi kombinasi gen itu bisa dihitung menggunakan rumus yaitu P plus Q sama dengan 1. Nah, ini merupakan rumus yang digunakan, di mana P itu merupakan frekuensi alel yang dominan, sedangkan Q itu merupakan frekuensi alel yang resesif. Kemudian ada juga P kuadrat itu dimana P kuadrat merupakan A besar yang homozigot dominan. Terus kemudian ada juga 2 PQ itu A besar A kecil, dimana itu merupakan heterozigot. Dan selanjutnya itu ada Q kuadrat. Q kuadrat itu merupakan A kecil yaitu homozigot resesif. Misalnya contoh yang dalam
jurnal kami, yaitu ada cuping melekat. Itu terdiri dari 19 orang dari 100 sampel. 19 orang ini disebut dengan Q kuadrat, sama dengan 19/100, sama dengan 0,19. Nah, ini merupakan Q kuadratnya. Kemudian Q sama dengan itu nanti Q-nya itu merupakan akar dari 0,19, yaitu 0,44. Nah, kita sudah mendapatkan Q kuadrat dan juga Q. Kemudian kita masukkan rumus yang pertama tadi, yaitu P ditambah Q sama dengan 1. Nah, kita akan mencari P dengan menggunakan rumus, berarti 1 dikurangi Q. Jadi P sama dengan 1 dikurangi Q-nya tadi 0,44. Jadi P sama dengan 0,56. Nah, ini kita sudah mendapatkan Q kuadrat, P dan juga Q. Kemudian kita masukkan sesuai dengan alelnya, yaitu ada P besar atau P kuadrat, yaitu sebesar ini tadi P 0,56 itu dikuadratkan sehingga memperoleh hasil 0,3136. Selanjutnya kita mencari P besar P kecil, atau yang disebut dengan 2P Q. Itu berarti kita memasukkan 2 dikali P terus dikali Q. 2 dikali P nya tadi berapa? P nya 0,56, kemudian dikali dengan Q nya tadi 0,44. Jadi P besar P kecil atau 2P Q itu mendapatkan hasil sebesar 0,4928. Sedangkan yang P kecil atau Q kuadratnya itu tadi kan kita sudah memperoleh ya, berarti 0,19. Nah, sedangkan frekuensi gen P itu didapatkan 0,56, sedangkan gen Q itu 0,44. Nah, sedangkan di dalam jurnal yang kita review itu jumlahnya ada 0,43. Nah, di sini perhitungannya itu 0,44, jadi mendekati hasil perhitungannya. Untuk sifat-sifat yang lain itu menggunakan rumus yang sama, tetapi ketika pada lesung pipi itu cuma ada 7 dari 100 sampel, jadi sulit dihitung karena sifat dominannya itu berupa D besar D kecil atau D besar D
D besar yang tidak diketahui pasti berapa jumlah homozigotnya dan juga berapa jumlah heterozigotnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Sudah. Q-nya itu merupakan akar dari 0,19 yaitu 0,44. Nah, kita sudah mendapatkan Q kuadrat dan juga Q. Kemudian kita masukkan rumus yang pertama tadi, yaitu P ditambah Q sama dengan 1. Nah, kita akan mencari P dengan menggunakan rumus, berarti 1 dikurangi Q. Jadi P sama dengan 1 dikurangi Q-nya tadi 0,44. Jadi P sama dengan 0,56. Nah, ini kita sudah mendapatkan Q kuadrat, P dan juga Q. Kemudian kita masukkan sesuai dengan alelnya, yaitu ada P besar atau P kuadrat, yaitu sebesar ini tadi P 0,56 itu dikuadratkan sehingga memperoleh hasil 0,336. Selanjutnya kita mencari P besar P kecil atau yang disebut dengan 2P Q. Itu berarti kita memasukkan 2 dikali P terus dikali Q. 2 dikali P nya tadi berapa? P nya 0,56. Kemudian dikali dengan Q nya tadi 0,44. Jadi P besar P kecil atau 2P Q itu mendapatkan hasil sebesar 0,4928. Sedangkan yang P kecil atau Q kuadratnya itu tadi kan kita sudah memperoleh ya, berarti 0,19. Nah, sedangkan frekuensi gen P itu didapatkan 0,56, sedangkan gen Q itu 0,44. Nah, sedangkan di dalam jurnal yang kita review itu jumlahnya ada 0,43. Nah, di sini perhitungannya itu 0,44, jadi mendekati hasil perhitungannya. Untuk sifat-sifat yang lain itu menggunakan rumus yang sama, tetapi ketika pada lesung pipi itu cuma ada 7 dari 100 sampel, jadi sulit dihitung karena sifat dominannya itu berupa D besar D kecil atau D besar yang tidak diketahui pasti berapa jumlah homozigotnya dan juga berapa jumlah heterozigotnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan dari jurnal yang kami ambil, kelompok kami ambil. Nah, di sini sudah saya ringkas ya.
Nah, cuping melekat lebih banyak ditemukan pada laki-laki. Hal ini berbeda dengan penelitian serupa di Pakistan yang menunjukkan hal sebaliknya. Kemudian perbedaan ini itu kemungkinan besar disebabkan oleh variasi genetik, ras, atau etnis. Nah, alis yang menyambung itu rata-rata tuh ditemukan pada laki-laki dengan variasi ketebalan yang berbeda-beda ya tentunya ya. Nah, pola ini serupa dengan penelitian lain, meski dalam penelitian ini tidak signifikan secara statistik. Lalu, lesung pipi memiliki frekuensi yang paling rendah. Nah, ditemukan pada 1 atau 2 di sisi wajah dan lebih banyak pada perempuan. Lalu, pola ini juga ditemukan pada studi di negara Nigeria dan Pakistan. Dan juga lidah menggulung itu sedikit lebih banyak pada perempuan, tetapi juga tidak berbeda signifikan secara statistik. Nah, sifat ini dipengaruhi oleh penetrasi genetik atau meski gen yang membawa sifat tersebut. Nah, jadi ekspresinya itu tidak bisa muncul tergantung faktor lingkungan atau gen lain. Kemudian di sini ada cuping telinga melekat asimetris. Nah, di sini frekuensinya itu ditemukan pada 1% dari populasi. Kemudian pada genotipnya itu kemungkinan disebabkan karena oleh genotip resesif ganda atau E kecil 2 ya, E kecil. Nah, kemudian penyebabnya yaitu diduga akibat variasi ekspresi gen, bukan karena kondisi heterozigot atau homogrof. Kemudian sifat alis yang menyambung. Nah, di sini frekuensi di Desa Subaya dari objek penelitian jurnal yang kami ambil Desa Subaya, laki-laki itu 3% dengan alis menyambung tipis. Nah, 12%-nya itu dengan alis. Nah, sedangkan pada perempuan 3%-nya itu dengan alis menyambung tipis. Nah, perbandingan dari studi lain itu oleh penelitian Reddy dan Rami tahun 1997, di mana di Madinah itu menunjukkan frekuensi alis menyambung lebih tinggi daripada laki-laki atau 20,34% ya dibandingkan perempuan, yaitu 12,46%. Nah, perbedaan ini mungkin disebabkan oleh variasi jumlah sampel dan faktor etnis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai distribusi lesung pipi di Desa Subaya. Nah, lesung pipi di Desa Subaya ini 2%-nya individu memiliki lesung pipi di bagian kanan wajah, kemudian 4%-nya memiliki lesung pipi hanya di sisi kiri wajah, dan 1%-nya memiliki lesung pipi di kedua sisi wajah. Nah, perbandingan dengan studi lain, yaitu penelitian di Quetta, Pakistan, menunjukkan bahwa perempuan lebih sering memiliki lesung pipi dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kemudian lidah menggulung. Nah, lidah menggulung ini, sifat ini diturunkan secara autosomal dominan, yang artinya setiap individu hanya memiliki satu alel dominan yang sudah dapat menunjukkan kemampuan menggulung lidah. Kemudian, frekuensi genetik sifat fisik pada masyarakat di Desa Subaya, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Nah, yang pertama yaitu frekuensi genetik sifat fisik. Nah, penelitian terhadap 100 individu menunjukkan distribusi frekuensi gen sebagai berikut. Yang pertama yaitu cuping telinga melekat 0,43, kemudian alis menyambung 0,34, lidah menggulung 0,084, dan lesung pipi 0,036. Nah, frekuensi gen yang tinggi pada sifat cuping melekat dan alis menyambung kemudian disebabkan oleh praktik inbreeding yang masih terjadi di Desa Subaya. Nah, inbreeding ini meningkatkan homozigositas karena peluang bertemunya alel identik lebih besar, terutamanya dalam populasi kecil. Nah, sebaliknya,
Jika frekuensi gennya rendah pada lesung pipi dan lidah menggulung, ini dapat dikaitkan dengan rendahnya keberadaan gen-gen tersebut pada pendiri awal komunitas, yaitu founding father. Kemudian yang kedua yaitu pola pewarisan sifat. Nah, pola pewarisan sifat pada cuping telinga melekat yaitu dia ditentukan oleh gen autosomal resesif, dan di mana individu harus mewarisi 2 alel resesif untuk menampilkan sifat ini. Kemudian yaitu alis menyambung. Nah, alis menyambung ini juga sama ditentukan oleh gen autosomal resesif, tetapi meskipun belum ada penelitian yang secara khusus mendukung analisis ini. Kemudian yaitu lesung pipi dan lidah menggulung. Nah, lesung pipi dan lidah menggulung ini berbeda dengan cuping telinga melekat dan juga alis menyambung. Dia ditentukan oleh gen autosomal dominan, yang dimana individu dengan satu alel dominan sudah dapat menampilkan sifat ini. Namun, ekspresi sifat ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti penetrasi gen, lingkungan, dan interaksi dengan gen lain, sehingga tidak semua individu dengan alel dominan akan menampilkan genotip yang sama. Oke, sekian dari saya. Akan dilanjutkan semester selanjutnya. Baik, selanjutnya yakni simpulan, kelebihan, dan kekurangan. Nah, di sini kesimpulan dari jurnal yang kami ambil yaitu 4 sifat autosomal yang diamati memiliki variasi dalam bentuk dan frekuensi genetik. Nah, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan berdasarkan jenis kelamin. Sifat-sifat tersebut memiliki pola pewarisan yang berbeda atau resesif dan dominan. Nah, hal itu juga dipengaruhi oleh faktor seperti isolasi populasi dan kemungkinan inbreeding. Nah, di sini kelebihan dan keterbatasan oleh penelitian. Nah, kelebihannya di sini itu mengangkat komunitas unik yang jarang diteliti atau isolasi budaya dan geografis. Kemudian menggunakan analisis silsilah keluarga untuk memperkuat hasil tersebut. Nah, keterbatasannya yaitu sampel relatif kecil dan terbatas pada satu desa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila dari teman-teman semua ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bisa mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami di kelas nanti. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.